Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Laili, NIM 86016739. Saya mahasiswa dari UP BJJ Bandar Lampung. Sini saya akan mempraktekkan tentang sistem pencernaan. Tujuannya dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahannya ada gambar pencernaan dan juga ada garis. Mari kita ikuti videonya. Pengertian dari sistem pencernaan makanan, yaitu pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh tubuh melalui serangkaian tahap mekanik dan kimiawi. Proses ini dimulai di mulut, berlanjut melalui kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus untuk membuang sisa-sisa yang tidak terserap. Proses ini sangat penting untuk menyediakan energi dan bahan-bahan yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi optimal. Nah, di sini ada gambar struktur pencernaan makanan tentang manusia. Yang pertama yaitu bagian mulut. Di sini mulut adalah bagian terdepan dari sistem pencernaan manusia. Mulut dianggap sebagai pintu bagi makanan dan minuman yang telah dikonsumsi untuk masuk dan diteruskan kepada sistem pencernaan selanjutnya. Bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, diantaranya seperti lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makan. Yang kedua, bagian kerongkongan atau esophagus berasal dari bahasa ilmiah. Kerongkongan merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. Kegiatan ini terjadi di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Gerakan peristaltik adalah gerakan yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Berdasarkan penelitian, makanan yang melewati kerongkongan biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 detik. Yang ketiga, bagian lambung. Lambung atau bahasa ilmiah disebut ventriculus. Lambung berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung secara garis besar terdiri dari 3 bagian. Ia memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Selanjutnya, usus halus. Usus halus memiliki beberapa bagian, diantaranya adalah usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus, karena dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar mudah diserap. Yang kelima, bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga menjadi kotoran atau fases yang kemudian akan dibuang melalui anus. Dan terakhir, rektum dan anus. Rektum adalah bagian paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya, yaitu anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu berarti tempat penyimpanan kotoran yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah seseorang akan merasakan sakit perut, sehingga keinginan untuk buang air besar.